haditskan. Ittaqil maharim takun a'badan nas wardha bima qasamallahu lak takun aghnan nas ahsin ila jarik takun mu'mina wa ahibba lin nas ma tuhib li nafsik takun muslima wa la tukthiru dhihik fa inna kathrata dhihik tumitul galab. Nabi SAW beliau bersabda, jauhilah yang diharamkan oleh Allah. Ya ibadallah, hambanya Allah, yang diharamkan Allah jauhin. Kita ini kadang tahu itu diharamkan oleh Allah, nggak diridhoi oleh Allah, kita lakukan. Ma hadhil qasawah, keras hati kita ini. Ittaqil maharim takun abadan nas, niscaya kau menjadi orang paling ahli ibadah. Orang paling ahli ibadah tuh bukan yang sholat tarawehnya lancar, bukan yang puasanya nggak ninggal, bukan yang kemudian malam ibadah, enggak. Abadan nas itu orang yang meninggalkan haram. Al-abid itu yang meninggalkan yang haram, bukan yang cuman banyak sholat, banyak ibadah. Karena kita semuanya tahu, ninggalkan maharim, ninggalkan yang diharamkan oleh Allah itu lebih berat daripada ibadah. Sholat ini gampang, ninggalkan ghibah itu repot. Siapa sih yang nggak bisa sholat, tinggal wudhu, ngambil air, tinggal wudhu, sholat, selesai. Ninggalin ngomongin orang, ghibah itu repot. Banyak hal. Ya. Qiyamul lail itu gampang, yang repot itu jaga mata dari memandang yang haram. Makanya sebagaimana disebutkan itu, para sholihin mereka menggapai kedudukan yang tinggi bukan karena cuma ahli ibadah, enggak, tapi tarkul ma'asi wa dzunub, yang menjadikan mereka sebab dapat kedudukan tinggi bisa meninggalkan maksiat dan dosa. Itu yang paling penting. Ya. Wardha bima qasam, itu yang pertama. Yang kedua, wardha bima qasamallahu lak, masalah hati. Dan ridhalah dengan apa yang telah Allah bagikan untukmu, niscaya kau menjadi orang paling kaya. Qanaah. Siapa aghnan nas? Orang yang paling ridha dengan pembagiannya Allah. Itu orang paling kaya. Itu setiap apa yang dia miliki, dia Allah, alhamdulillah, karena ini memang bagianku. Seperti yang dikatakan Imam Ghazali kemarin. Gak ada ya, dalam hati itu sifat baik seperti orang yang ridha dengan ketentuannya Allah. Itu orang paling mukhlis, paling dicintai Allah. Wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Orang mukmin itu orang yang baik dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya. Kalau kau mau jadi orang mukmin, orang yang betul-betul beriman, berbuatlah baik dengan tetanggamu. La yazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Malaikat Jibril itu katanya Allah wasiati terus sama aku yang baik sama tetangga, yang baik sama tetangga, diulang sampai pada batasan kata Rasulullah, aku akan menyangka bahwa kalau aku meninggal mereka dapat warisan dari aku. Tetangga itu. Makanya kalian tuh kalau pilih tetangga yang baik. Jar gobledar. Cari tetangga mukmin yang baik. Karena termasuk tanda keimanan kita baik dengan mereka. Termasuk ya, dikatakan Rasulullah berbuat baiklah dengan tetangga. Makanya kalau saya tetangga atau lingkungan itu orang-orang soleh, mahal itu. Ya. Apalagi lingkungan pondok pesantren. Ya. Bisa nuntut ilmu, bisa dekat dengan orang-orang baik. Ya. Kemudian cintailah pada orang lain apa yang kau cintai pada dirimu, kau muslim. Ya. Orang muslim itu orang yang mencintai apa yang pada orang lain seperti apa yang pada dirinya.
Kita kan semua cinta pada diri kita kan. Tidak ada yang tidak cinta sama diri kita, semuanya cinta. Nah, cintai orang lain, cintailah pada orang lain sesuatu apapun yang kalian cintai untuk diri kalian. Ente mah tardo pakai baju sobek-sobek, kif ente tardo temen ente pakai sobek-sobek. Ente ndak ridho makan ndak enak, kif temen ente makan ndak enak ente biarkan. Ente tuhib nafsak kathir, ente cinta diri ente berlebihan. Ente ridho pakai gamis bagus baru, sedangkan temen ente gamisnya ndak pernah berubah sampai setahun, sampai jelek, sampai semua. Tardo, ente ridho pakai gamis seperti temen ente ndak ridho. Kenapa kok ente ridho pada temen ente kok ndak ridho pada diri ente? Anta tuhib nafsak kathir. Orang Arab bilang kalau sudah kayak gitu namanya ente tuhib nafsak kathir. Ente terlalu cinta pada dirimu lebih. Ya. Kita ini kalau sesuatu itu pada diri kita nggak rela, tapi kalau di saudara kita, di teman kita, saudara kita muslim kok rela. Mana iman kita ini? Nah, kalau kita muslim enggak gitu. Wala tukthir adh-dhihk, jangan terlalu banyak tertawa. Karena sesungguhnya perbanyak tertawa itu membuat hati itu mati. Kalau mati, hati itu sulit dikasih mauidhah, diingetin. Hati itu jangan sampai mati. Hati kalau sudah mati, diajak ngomong, dinasehatin, dengar Quran, dengar apapun, sama sekali enggak tersentuh hatinya. Mut, kayak watu. Ya, makanya diibaratkan hijarah di Quran itu kayak batu itu. Batu itu apa? Keras. Mau itu enggak dengar. Ya, kalau diajak ngomong, dinasehati, turu. Wis mari selesai. Ya repot sudah. Enggak tersentuh hatinya itu, naudzubillah. Itu hatinya. Itu biasanya kakek softo, kebanyakan guyon. Enggak pernah serius. Kita orang ini hidup ini sudah banyak guyon, tidak serius, hadir pengajian guyon mana wis mari wis selesai. Ya, kita kadang-kadang ini ya, kita ngundang penceramah aja yang paling lucu. Bukan yang paling berilmu, bukan yang paling menyentuh kata-katanya, bisa membuat orang tobat, enggak. Kayak hiburan ini sekarang majelis ini. Yang paling lucu. Boleh lucu, tapi di situ ada ilmu. Kalau sekarang kan enggak lucu aja, mulai dari masuk sampai keluar lucu. Khair insyaallah. Wallahu a'lam bi. Hadratin Nabil Fatihah.